Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang proses pasifasi. Untuk teman-teman yang masih bingung atau belum tahu atau baru mendengar apa sih pasifasi itu, nah di sini kita bahas. Oke, yang pertama, definisi pasifasi. Jadi pasifasi ini adalah sebuah proses kimia yang membuat logam menjadi pasif agar tidak mudah terkorosi. Proses ini biasanya melibatkan pembentukan lapisan oksida sebagai pelindung pada permukaan logam sehingga logam menjadi lebih tahan terhadap korosi. Nah, baik, di sini kita membahas tentang proses ya, teman-teman. Jadi bagaimana proses pasifasi itu dilakukan dan tahap-tahapannya seperti apa, itu kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama teman-teman harus menyiapkan perlengkapan yang saya tulis di sini. Ini ada 10 poin: selang, klem, selang air, ABC tank atau drum, rangkaian pipa yang akan kita pasifasi. Terus untuk join pipa ke selang ada bahan, sini bahan NaOH dan nitrik acid, pH meter dan pompa transfer. Nah, dari sini nanti kita akan olah nih. Perlengkapan ini akan kita olah, kita buat rangkaian dan melakukan proses pasifasi. Tapi sebelum itu, teman-teman juga membutuhkan nih yang namanya APD penunjang. Nah, APD penunjang ini meliputi apa? Face shield, sarung tangan, polisland, masker, hazmat atau kita pakai jas hujan bisa, dan sepatu boot. Fungsinya untuk apa, teman-teman? Fungsinya untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia tersebut ya, karena agak keras bahannya. Jadi sebagai safety kita agar terlindung dari bahaya ketiga. Nah, proses pasifasi itu terbagi menjadi 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama persiapan, terus proses dressing atau pengikisan lapisan sisa welding, terus proses pasifasi. Nah, di sini ini pelapisannya nih dengan bahan kimia yang akan kita gunakan tadi. Lalu yang terakhir ada proses verifikasi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa hasil dari proses pasifasi ini sudah lolos dan sudah oke. Nah, kita mulai untuk prosesnya ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini kita punya foto dan masing-masing menunjukkan indikator pH-nya. Indikator pH ini akan kita gunakan untuk masing-masing proses saat proses pasifasi ya. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama kita persiapan sesuai dengan APD yang kita udah punya dan rangkaian tadi peralatan-peralatan yang kita udah kumpulkan, kita rangkai sampai terjadi rangkaian loop. Nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita loop nih. Proses yang pertama kita lakukan adalah apa? Kita bilas dulu pipa. Pipa kita cleaning sampai keluaran air itu menjadi jernih. Nah, kurang lebih ya bisa sampai 10-15 menit, teman-teman. Sebelumnya air RO ini kita harus cek dulu pH-nya. Dia harus pH normal sekitar 6-7 nilai pH-nya. Nah, lalu ini kita proses pengikisan sisa welding ya. Tadi setelah kita cleaning, kita buat racikan NaOH plus air. Ini 2:1. Jadi 2-nya air, perbandingan 1-nya NaOH. Nah, ini kita harus ngecek pH-nya. Jadi pH ini harus tercapai dengan nilai 13, teman-teman. Kalau misalkan pH-nya belum 13, kita adjust lagi, entah kita tambahin air atau kita tambahin NaOH. Setelah oke, pH dapat, kita mulai nih sirkulasi. Kita mulai sirkulasi terus ya kan. Nanti selang 10 menit teman-teman cek pH-nya lagi. Masih sesuai nggak 13 pH-nya, pH keluarannya. Atau misalkan pH-nya berubah nih,
wah berarti harus di-adjust lagi, tambah air apa tambah NaOH gitu kan. Nah setelah pengecekan berulang oke, pH-nya 13, udah, kalau udah stabil, teman-teman sirkulasi selama 1 jam. Nanti setelah proses 1 jam selesai, kita baru lanjut ke proses selanjutnya. Nah, apa proses selanjutnya? Cleaning lagi teman-teman. Nah tadi di dalam pipa ini kan masih ada cairan NaOH plus air ya. Nah ini kita dorong lagi nih pakai air RO sampai nanti pH-nya normal kembali di angka 6-7. Setelah pH normal, kedorong semua pH normal, kita cleaning sampai kurang lebih 10 menit. Nanti setelah cleaning 10 menit selesai, kita lanjut lagi ke proses pasifasinya. Nah, di sini sama teman-teman kayak NaOH plus air tadi, kita tapi menggunakan citric acid plus air. Perbandingannya juga sama 2:1. Tapi di sini nanti indikator pH-nya kita ngambil pH 1 teman-teman. Nggak boleh lebih dari 1. Jadi 0 sampai 1 pH-nya. Nanti kalau sudah pH-nya sudah tercapai, sama teman-teman kita sirkulasi lagi, dicek berkala per 10 menit. Kalau sudah normal atau sudah stabil nilai pH-nya di angka 1, baru teman-teman bisa mulai sirkulasi secara terus-menerus selama 1 jam. Nah, sampai situ oke deh teman-teman ya. Nah, nanti setelah itu kita cleaning lagi teman-teman. Nah, ini cleaning ini fungsinya tadi setelah kita gunakan citric acid plus air untuk pasifasi, kita cleaning lagi seperti setelah NaOH plus air tadi. Jadi kita cleaning sampai pH-nya kembali normal. Nanti setelah pH-nya kembali normal, proses cleaning akan berlangsung selama 10 menit kurang lebih. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Selanjutnya apa? Selanjutnya setelah proses pasifasi itu selesai, kita verifikasi teman-teman. Bagaimana verifikasinya? Nah, nanti teman-teman dari hasil pasifasi tadi, cleaning terakhir, itu teman-teman ambil sampling dari hasil drainnya dia teman-teman ambil, ya kan, samplingnya sama sampling air RO. Nanti teman-teman masing-masing cek tuh pH-nya sama nggak nih, atau pH-nya normal nggak dua-duanya gitu, untuk memastikan bahwa hasilnya itu udah oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman proses pasifasi ini. Nah, jadi rata-rata sih sebenarnya perbandingannya antara NaOH atau citric acid 2:1 dengan air. Airnya harus dengan kondisi pH normal atau 6-7, dan setiap masing-masing proses itu nanti kita akan menggunakan cleaning untuk mencapai pH normal. Nah, ini indikator-indikator yang tadi kita bahas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih contohnya. 1 ini pH 1, pH normal 6-7 dan pH 13. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing teman-teman di kolom komentar kalau misalkan teman-teman masih kurang jelas. Oke. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.